Rita. Apa kabar Bu Afi? Sehat. Ya baik. Bagaimana keadaan murid di kelas Bu? Apa yang terjadi? Perkembangan murid-murid cukup bagus, cukup antusias, tapi ya begitulah Bu, namanya SLB, nggak semua setiap hari bisa masuk full, pasti ada yang nggak masuk. Oh benar sekali. Kalau untuk hari ini kira-kira murid masuk berapa Ibu? Kebetulan yang rajin berangkat itu ada empat siswa. Yang pertama Gavin itu paling rajin, kemudian Bagas, ada Evan, Ya. ada Ali. Oh baik. Iya Ibu, begini sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu sudah mau untuk melakukan supervisi akademik ini, dan kemudian saya juga minta maaf karena meminta waktu Ibu di pagi-pagi hari seperti ini. Dengan izin Ibu Kepala Sekolah, kemarin saya sudah berbicara juga dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik Ibu. Jadi untuk pertama kali ini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Akan ada beberapa pertanyaan nanti yang saya akan tanyakan kepada Ibu, dan setelah itu nanti saya akan menemani Ibu nih di kelas. Jarang-jarang sekali kan saya bisa menemani Ibu di kelas. Nanti saya akan melihat pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Sambil ada beberapa yang saya harus membuat catatan tentang pembelajaran Ibu di kelas nanti. Lalu untuk itu setelah pembelajaran di kelas, setelah observasi akan ada pasca observasi Ibu. Baik. Untuk kita santai saja Ibu ya. Iya. Karena ini juga saya masih belajar untuk melakukan supervisi ini, dan saya juga berharap bisa banyak berbagi dengan teman-teman yang lain, termasuk untuk hari ini saya mungkin bisa berbagi dengan Ibu terlebih dahulu. Ya, baik, untuk yang pertama Ibu, untuk pembelajaran yang hari ini, apakah Ibu sudah memiliki RPP? Oh sudah, saya sudah mempunyai RPP-nya. Kebetulan karena kelas saya itu sangat heterogen dan banyak sekali tipe belajar siswa, jadi saya harus memutar otak beberapa kali untuk menentukan strategi-strategi yang tepat untuk siswa-siswa. Iya, baik. Kemarin juga kita sempat berdiskusi tentang RPP berdiferensiasi Bu, ya. Saya pernah memberikan Ibu contoh, sudah dipelajari Bu ya? Sangat menarik ya. Jadi saya kebetulan karena Bu Lita memberikan saya beberapa contoh, saya punya beberapa ide yang akhirnya saya tuangkan di RPP saya. Baik, karena memang konsep di kurikulum Merdeka kita sekarang ini kan pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu. Jadi kita harus mengakomodir semua potensi dan kebutuhan murid, kita harus menyesuaikan seperti itu. Nah, karena Ibu sudah membuat RPP, saya juga tadi sudah sempat mempelajari RPP Ibu. Sebenarnya sudah bagus sekali RPP Ibu. Nah, saya ingin tanya untuk tujuan pembelajarannya Ibu, secara garis besar mungkin tujuannya apa Bu? Oh, kalau untuk tujuan pembelajaran, karena saya mengampu di kelas kecil, kelas dasar, jadi saya mengambil tujuan pembelajaran yang sekiranya ada di sekitar lingkungan siswa yang sering dijumpai oleh siswa. Nah, kebetulan saya mengambil untuk mengenalkan habitat makhluk hidup seperti itu, dan contoh-contoh hewan yang tinggal di habitatnya. Kebetulan karena kelas saya yang siswanya heterogen itu, jadi saya ada dua tujuan yang harus dicapai. Yang pertama untuk siswa yang mampu belajar, yang sudah bisa secara akademik itu mengenal tempat tinggal makhluk hidup beserta contoh-contohnya. Kalau untuk siswa yang belum bisa secara akademik, cukup mengenal 3 tempat tinggal hewan saja. Jadi bagi yang belum begitu mampu, itu cukup 3 saja untuk tempat hidupnya ya. Iya, menarik sekali Ibu. Memang kalau untuk Ibu kelas 1 ya? Iya, kebetulan saya kelas 1 dan saya memegang untuk kelas autis. Karena di kelas saya itu ada 7 siswa. Karena 7 siswa itu pun kemampuannya berbeda. Yang siap akademik, yang bisa membaca sederhana 1-2 kalimat itu ada 2 siswa. Kemudian yang 2 siswa lagi itu bisa memahami perintah, tapi untuk belajar baru bisa menyalin dengan bantuan garis titik-titik. Kemudian sisanya yang lagi 3 itu belum siap belajar secara akademik, jadi masih bermain, sekedar hanya bermain. Nanti kita selingi dengan kegiatan menjodohkan atau menyelesaikan puzzle gitu.
Oh baik, jadi dari 7 siswanya Ibu ini ada beberapa yang rajin masuk di kondisi kelasnya ya. Kemudian kemampuannya heterogen, ada yang belum mempunyai kesiapan untuk belajar karena masih pra ya Bu, kelas 1 kan autis ya. Masih harus banyak bimbingan ya. Dan perlu banyak pendampingan juga Bu. Sebenarnya untuk siswa autis, karena saya juga mengalami keterbatasan untuk tenaga ya, karena autis kan optimalnya itu untuk 1 guru 2 siswa, tapi karena di sini kekurangan guru, jadi saya dituntut untuk dapat melayani 7 siswa itu. Oh iya benar, 1 guru untuk 7 siswa yang sebenarnya di kelas autis tidak ideal Bu ya, tapi Ibu sangat luar biasa sekali, Ibu mampu mengakomodasi semua ke-7 siswa ini walaupun sangat beragam. Ada yang sudah bisa membaca, mengajar, menebali, menulis bisa Bu ya. Ada yang sama sekali tidak bisa. Luar biasa sekali Ibu. Baik, lalu untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu Ibu area apa saja kira-kira? Karena merujuk dari tujuan pembelajaran ini, jadi yang pertama tentunya untuk aspek kognitifnya, akademik, pemahaman siswa terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya. Kemudian ada dari aspek komunikasi, karena dalam pembelajaran pasti kan ada komunikasi 2 arah. Aspek komunikasi ini juga sebagai salah satu bentuk terapi komunikasi 2 arah untuk siswa. Mengingat kalau anak autis kan kebanyakan mereka punya dunia sendiri, untuk diajak komunikasi 2 arah itu masih sulit. Jadi harus setiap hari siswa itu diajak untuk komunikasi 2 arah oleh orang lain. Begitu. Oh jadi ada kognitif, kemudian ada komunikasi Bu ya. Untuk perilaku mungkin Bu, Perilakunya bisa mengikuti instruksi, bisa. Sebenarnya dari sosial juga bisa, kalau kita kemas nanti bisa secara kelompok, itu bisa ke aspek sosialnya. Membantu teman mungkin ya Bu bisa. ya. Masuk semua baik. Lalu Ibu untuk strategi pengembangan nih yang Ibu persiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seperti misalnya kognitif dengan strategi yang seperti apa, atau komunikasi seperti apa, perilaku seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Untuk aspek kognitif sendiri, untuk kegiatan pembelajaran kita tidak lepas dari penggunaan media ya Bu ya. Mengingat anak autis itu kan dia lebih ke visual. Jadi kita harus menyediakan berbagai media pembelajaran yang menarik, yang bersuara, bergambar, dan sedikit tulisannya. Jadi di sini ada modifikasi dan inovasi-inovasi terkait media ya untuk kognitifnya ya. Kalau untuk komunikasi mungkin Bu, kalau untuk komunikasi bisa kita pakai dengan karena kita sudah memperlihatkan video atau gambar, nanti kita bisa bertanya, nanti anak diminta untuk menjawab itu. Setelah siswa melihat video dari awal sampai akhir, kita tanya apa inti dari video itu, dia bisa melihat apa saja, terus kalau dia bisa, kita pancing untuk dia mau bercerita pengalaman yang pernah dialaminya seperti itu. Oh jadi medianya itu audio Bu ya, untuk komunikasinya seperti itu. Kalau untuk perilakunya bisa kita, karena nanti ada tugas secara individual, kita bisa meminta siswa untuk mempersiapkan peralatan yang sudah kita sediakan. Siswa diminta kita memberikan instruksi, bantu temanmu untuk memotong. Kan ada siswa yang belum bisa menggunakan motorik halusnya, belum bagus. Nah, kita minta dia untuk membantu seperti itu. Kemudian minta si anak yang sudah bisa memotong, menggunting itu untuk membantu temannya, bertanya seperti itu. Oh begitu, dan itu mungkin bisa masuk ke sosial juga Bu ya, karena di situ kita meminta dia untuk peduli terhadap temannya dengan membantu temannya, mungkin seperti itu Bu ya. Kemudian kan dia juga bisa memahami instruksi juga, berarti untuk melakukan instruksi yang diminta. Itu masuk ke perilaku untuk instruksi Bu ya.
Oh, seperti itu. Selain itu kegiatan seperti itu kan juga mempertahankan konsentrasinya dia. Untuk siswa, mengingat Agus kan kebanyakan itu dia memiliki rentang konsentrasi yang rendah, 15 sampai 10 sampai 15 menit, dia itu sudah bosan. Banyak anak-anak saya nggak ada satu siswa itu yang dia kalau mendengar suara musik sedikit saja dia udah mau keluar. Seperti itu. Ikut kegiatan yang ada juga, entah itu senam, entah itu olahraga. Jadi pasti dia dapat jeda 5 menit untuk jalan-jalan keluar, nanti dia masuk lagi seperti itu. Baik, berarti untuk kita menyesuaikan kondisi siswa ya, mengendalikan moodnya juga. Ketika dia menyukai musik, mungkin di luar ada suara musik, kita berikan kesempatan, jadi tidak terlalu ketat ya Bu. Mungkin membuat tantrum bisa juga. Iya, jadi kita sebagai guru juga harus maksudnya fleksibel. Kita tidak harus menuntut tujuan ini harus selesai dalam satu pertemuan, itu tidak bisa, karena jika mood anak itu sudah jelek, sudah nggak bagus, dia untuk menerima ilmu dari kita juga itu sudah susah. Baik, benar sekali Ibu. Sudah sangat luar biasa sekali. Saya setuju sekali dengan semua yang Ibu katakan tadi, karena saya juga sebagai orang PLB pasti kita tentunya tahu tentang bagaimana melayani siswa yang beragam dan macam-macam itu, dan kita juga harus fleksibel, tidak kaku dan harus luas Bu ya. Baik, Ibu, untuk sementara ini dulu untuk praobservasi kita, mungkin kita bisa lanjut ke kelas untuk melihat Ibu mengajar ya. Kita akan menunggu bel. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Gavin. Dulu Anis, ayo berdoa. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Gavin, sekarang hari apa? Sekarang hari apa Gavin? Kalau pakai baju merah putih hari Senin. Pinter. Hari Senin tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Coba lihat kalender gabungannya ya. Tanggal setelah 7 berapa ya? Setelah 7 angka berapa Kapi? Delapan. Sekarang bulan? Bulan apa? Mei. Tahun berapa? 2023. Nah, hari ini kita akan belajar mengulang mengenai habitat dan contoh hewan yang ada di bumi. Kemarin sudah belajar itu kan? Masih ingat nggak Robin? Mana ya buku buatin ya? Mana buku buatin ya? Nah, buku buatin kenapa tidak ada? Kami ingat tidak, ayam itu tinggalnya di mana? Ayam, sini. Tidak, oke. Nah, sebelumnya kami coba sebutkan ini hewan apa? Apa lihat hewannya? Hewan apa? Nanti boleh lihat ini.
Harimau. Yang ini? Yang belalai dan telinganya lebar, belalainya panjang, apa namanya? Gajah. Coba yang ini, coba lihat. Apa ini? Ikan. Ikan itu hidupnya di mana, Gavin? Di mana ikan hidupnya? Di mana? Di udara, di laut atau darat? Coba tunjuk. Yang mana ikan? Ini bukan. Ikan hidup di mana ini namanya? Baca, Gavin. Baca Ayo baca. Baca dulu. Laut. Tas dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya videonya. Sini kami mau baca. Sini tekan dulu. Yang ini lihat, bukan banjir. Laut. Yang ini udara. Nah, ada 3 tempat tinggal makhluk hidup. Ya, baca dulu. Tempat hidup hewan. Ada hewan apa ini, Gavin? Oke, ada lagi bebek. Ini kucing. Ini sapi. Alif, coba sini, Alif. Sini ke depan. Lewat sini. Coba Alif tunjuk mana hewan sapi. Mana sapi? Tunjuk sapi, yang mana sapi? Ini sapi. Ini babi. Babi yang mana? Babi tas, Alif tas. Oke, lihat. Ini babi. Ini kucing, mana kucing? Miau. Kucing, lihat gambar kucing. Ayo bilang kucing. Kucing. Tas dulu, tas. 2 tangan. Bawah, atas, bawah. Sekarang boleh duduk dulu.
Tempat hidupnya ada di mana? Tahu. Darat. Coba baca. Air. A adalah tempat tempat istirahat. Jadi bebek mencari mama di mana? Di lihat, baca di air. Tidurnya di mana? Di darat. Coba hitung bebeknya ada berapa? Berapa anak bebeknya? Hitung. Ada 5. Coba tekan lagi, tekan. Coba hewan apa ini? Apa ini? Ikan. Ikan hidupnya di mana? Air. Di air. Coba hitung ada berapa ikannya, banyak sekali. Ada 17. Alif, ini gambar apa? Alif. Belum selesai. Masih lagi satu, tugasnya belum. Alif, ini hewan apa? Ikan. Alif. Ini tas dulu, tas. Alif, ini di mana? Lagi, sebentar nanti. Kok nggak jalan nih? Apa ini, Gavin? Apa hewan apa? Kelinci. Kelinci itu telinganya? Telinganya apa? Kelinci makan apa? Makan apa? Daging atau wortel? Wortel. Kakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini Alif. Ini namanya lihat gambarnya. Kelinci. Ya, kelinci hidupnya di mana? Di mana, Gavin? Baca. Darat. Lagi. Ini apa, baca? Kura. Hidupnya di mana? Air. Kura-kura makan apa? Coba hitung ada berapa, banyak sekali kura-kuranya. Ada tuh? Apa arti namanya? Kura. Lihat. Kura. Lagi. Apa ini namanya? Tata. Hidupnya di mana hidupnya? Baca. Gambar hidup di darat dan lihat Gavin. Iya, pinter. Tata. Mereka punya kaki berapa, Tata? Kakinya ada berapa?
Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang ini apa? Baca. Kodok. Ini kata. Coba lagi. Nah, sudah selesai. Tadi kita sudah belajar. Sekarang David boleh duduk, Arif. Tadi hewannya ada apa tadi David di video? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba tulis, ada hewan apa? Ayo, tulis. David tulis. Ikan. Ikan. Lagi apa? Yang telinganya panjang? Iya. Kelinci. Ayo buat huruf K. Buat huruf I sendiri. Buat S. Lagi kata. Sini Bu Guru buat tulisannya nggak punya seperti ya. Buat huruf K sini kata. K. Tapi buat di sini K. Nyari. K. Buat A. T. Buat O. Lagi K. Buat angka 1. B. Angka 1. Buat angka 1. Buat angka 1. 3. Buat C. Kasih kepala. Buat C itu. Ini kali siap. B. Buat C. Buat C. Buat C. Bagas. Kasih kepalanya nanti. Sekarang buat lagi 1. Buat 1. Kasih baris di belakangnya di bawahnya. B. Sekarang buat E lagi C. C dulu. Sekarang buat K. 1. Nih. Coba Kak. Murah. Buat angka 1. Buat angka 1.
Gavin duduk, Alif duduk. Coba sekarang punya tugas. Kerjakan tugasnya. Gavin potong sendiri bisa? Oke, Bu Guru yang potong. Gavin. Gavin potong boleh? Sekarang tempel dulu ya. Ini oke. Ini udara. Udara. Nah, ngantuk Alif. Udara. Nah, sekarang Alif tempelkan hewan yang bisa terbang. Coba kupas dulu, kupas. Iya, kupas dulu. Coba kupas, mana tangannya? Kupas. Nah, taruh sini. Lagi. Kupas, taruh. Iya, taruh lagi. Nah, sekarang tempel di sini, tempel. Nah, sekarang Alif pilih yang bisa terbang. Coba. Mana yang bisa terbang, Alif? Ambil satu. Ini atau ini? Oh, itu. Ini namanya belalang. Belalang bisa terbang. Dia tinggal di udara. Sekarang Alif tempel. Nah, sekarang lagi. Coba pilih mana yang bisa terbang. Kupas dulu, kupas. Ini namanya capung. Coba sekarang kupas dulu. Tempel. Lagi, mana ya yang bisa terbang? Pilih. Mana yang bisa terbang? Pilih. Ini atau ini? Mana yang bisa terbang, Alif? Tos. Mana yang bisa terbang? Kupu-kupu atau zebra? Pilih satu. Ambil. Alif. Ambil. Oh, mana yang bisa terbang? Alif. Tos. Mana yang bisa terbang? Ambil. Kupas, Gavin kupas. Tempel kan di sini. Tempel. Mana yang bisa terbang? Ambil. Kupu-kupu atau zebra? Satu. Yang mana? Ambil. Yang mana? Satu. Ibu. Iya, nanti main iPhone. Sekarang tempel dulu. Ini namanya tempat tinggal hewan di ya, tulis dulu. Pas, oke. Bu Guru bilang tolong kipasnya.
Coba ditulis di sini udara. Buat huruf U. Buat huruf U di sini berapa ini? Bukan. Beda. Keburu titik. U. Nah. Coba. Udah. Pas lagi itu apa? Iya, itu ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya. Sudah belum? Belum. Lagi. Mana yang bisa terbang dari kepi atau kura-kura? Sudah tapi nanti kami dapat selesaikan untuk ininya. Coba tunjuk Arif. Oke, sekarang kupas. Nempel. Belum. Sudah Gavin? Coba mana ya? Gavin potong sendiri. Yang di udara, potong sendiri. Nanti Gavin tulis namanya ya. Iya, pas dulu. Pas. Lagi satu, masih lagi satu. Coba yang bisa terbang lebah atau gajah, Arif. Ambil yang bisa terbang. Oh, pinter lebah. Kupas dulu, kupas. Kupas. Ini? Ya, tempel di mana? Karena kalian sudah bisa tulis namanya ya. Itu hewan apa? Dapat di mana? Oke, sekarang buat namanya ini hewan apa? Yang bisa terbang? Kuku. Coba kuku. Tulis nama kuku. Boleh sama. Iya, tulis pakai pensil. Enggak mau. Jangan. Oke, tulis dulu namanya, Kavin. Pas. Pelan-pelan. Taruh di sini, taruh. Ya, kenapa? Lagi kupas. Tinggal satu. Kavin sudah tulisnya. Sekarang potong lagi satu. Lebah, mana lebah? Coba cari lebah. Lebah. Sudah? Mana coba lebahnya ditempel dulu. Bisa? Bisa. Bisa pelan-pelan kupas rambut kaki. Lihat. Apa ini namanya hewan apa? Hewan apa? Lihat. Tos. Kaki. Apa? Apa
Apa ini? Yang mencari madu itu namanya lebah. Coba tulis buat huruf L. Oh, belum di tempel dulu. Lebahnya tempel dulu. Nah, sekarang lebah buat huruf L. Sama kayak berburu. Ayo. Yakin? Buat huruf L. Angka 1. Buat angka 1 di atas itu. Sudah. Lebah. Apa? Coba tulis dulu lebah. Alif ini hewan yang coba sekarang kita udara sudah selesai. Sekarang ini di darat. Di darat. Di darat. Ada banyak pohon-pohon. Coba kita cari hewan apa ya yang tinggal di pohon-pohon yang ada di hutan. Coba kupas. Kupas dulu semuanya. Sudah. Nah, sekarang lagi potong kepi. Mana hewan kepi? Yang merah. Kepi. Kasih ini dulu. Kasih, tempel kasih. Lagi Ani? Hujan. Enggak, sudah tidak hujan. Hujannya sudah berhenti. Sudah berhenti hujannya, Gavin. Kenapa? Ayo, lipat. Tempel. Pakai tangan, dua tangan, pegang, tempel. Nah. Coba sekarang cari dulu. Alif. Mana yang tinggal di darat? Hewan mana yang tinggal di darat? Coba tunjuk. Tunjuk aktivitas. Mana yang tinggal di darat? Ini atau ini? Harimau atau gurita? Ambil, pegang. Nah, lihat harimau atau gurita. Sekarang tempel dulu Alif. Tempel. Kupas. Sekarang potong tak gitu Bang. Potong dulu. Potong. Tempel ya. Dulu kasih gitu. Coba sekarang kasih lemon, kasih. Oh, kupas. Apa namanya? Singa. Tempel dulu singanya di darat. Singa tinggal di darat. Coba cari lagi temannya singa. Mana? Zebra atau ikan lumba-lumba? Mana yang tinggal di darat? Nah, ini capung. Kupas dulu, kupas.
Aduh, iya betul ya. Tulis dulu. Zebra atau ikan lumba-lumba? Coba tunjuk. Tunjuk Alif. Zebra. Zebra. Atau ikan lumba-lumba yang hidup di darat. Tunjuk. Mana Alif? Ini atau ini? Nah. Zebra. Zebra yang mana zebra? Zebra, kos. Zebra. Mana zebra? Mana aku pegang? Mana zebra? Sudah? Belalang mana? Belalang belum ditempel. Kupas, kupas yang ini, kupas. Kupas. Gambar ada gambar. Ini aktif ya. Ini laut. Coba sekarang lagi cari kura-kura atau harimau. Ali, tunjuk, tunjuk. Ini atau ini? Tunjuk, tunjuk. Potong, itu tulis dulu. Nanti potong, potong hewannya. Potong. Tempel, tempel dulu. Tempel lagi. Tempel. Cari kura-kura, mana gambar kura-kura? Tempatnya di mana? Lihat, lihat tulisannya ya. Alif mana? Tunjuk harimau atau kura-kura? Harimau. Pas. Pas. Tempel. Tempel.
Sekarang lagi. Bentar, ambil di sini Gavin, ambil di sini. Ikan atau rusa? Mana rusa? Rusa. Alif. Tos. Rusa mana rusa? Alif. Rusa di mana rusa? Ambil, ambil, ambil rusa. Ini. Ya. Lihat ada namanya. Lumba-lumba. Boleh kita begini. Lagi cari lagi kepiting. Mana kepiting? Rusanya, rusa, rusa. Tempel lagi. Lagi 3, masuk lagi 3. Kevin, kita. Coba lagi. Coba sekarang cari lagi. Kalau sudah selesai boleh ke sana. Selesaikan dulu, tempel ikannya dulu, tempel ikan. Lagi 1. Mana ikan atau gajah? Alif. Ikan atau gajah? Tidak boleh masuk. Ikan atau gajah? Tos, tos. Ikan atau gajah? Mari. Coba. Gurita. Alif tinggal 1. Alif tinggal ikan-ikan yang selalu. Coba jatuh, ambil lagi. Yang jatuh ini ambil, ambil. Gurita. Lagi 1 kepiting. Mana Gavin kepitingnya? Lagi 1 kepiting. Alif. Mana coba? Kepiting di mana? Gavin. Iya.
Ambil ikan satu, satu, satu. Mana ikan? Ambil ikannya. Gambar di sini ikan, ikan satu. Ikan Anda mau bisa. Ikan. Lihat, 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 lihat Alif, Alif. Lagi, kamu tinggal tiga. Alif, coba mana yang kupu-kupunya mana? Mana kupu-kupu Alif? Mana coba tadi kupu-kupu? Nah, sudah? Belum. Mana pensilnya? Tulis dulu ya nama-namanya. Mana kupu-kupu yang mana? Alif, mana Mana kupu-kupu? Ini kupu-kupu. Lebah, lebah. Belalak, belalak. Mana kupu-kupu? Tunjuk, tunjuk Alif. Tunjuk. Iya, iya. Mana kupu-kupu? Toh. Mana kupu-kupu? Mana kupu-kupu? Ini lihat kupu-kupu. Warnanya kuning, kuning. Nah sekarang coba cari lebah, lebah. Alif mana lebah? Tunjuk lebahnya. Tunjuk lebah. Ini atau ini? Mana? Iya, ini lebah. Yang merah ini apa, hewan apa namanya? Kepik, kepik. Tas Alif, tas. Kepik. Mana coba tunjuk kepik? Ini atau ini? Alif, ini atau ini? Sudah? Sudah, tapi bilang sudah. Sudah, Bu. Nah, kita sudah belajar. Ada 3 habitat makhluk hidup. Coba baca yang pertama apa ini? Yang hewannya terbang-terbang itu tinggal di mana? Di udara. Yang keras lagi Gavin. Di mana? Udara. Coba sebutkan satu contoh hewan yang hidup di udara. Ibu tunjuk, sebut namanya. Apa ini? Hewan apa? Apa? Apa ini namanya? Baca. Apa baca? Lebah. Tadi yang kedua, habitat yang kedua, yang dia berenang-berenang itu tinggalnya di mana? Apa baca tapi? Iya, ikan. Ikan hidup di mana ini namanya? Laut. Ada banyak ikan, ada lumba-lumba, ada kepiting, ada gurita. Kemudian yang satu lagi, hewan yang tinggal di hutan-hutan, banyak pohon. Dia biasanya berkaki. Apa namanya? Hidup di mana? Harimau. Harimau, ada harimau. Ada lagi apa? Singa. Ini rusa. Apa? Yang belalainya panjang. Telinganya besar. Apa namanya? Baca. Gajah. Lagi tinggal satu. Gavin. Apa ini namanya?
Kenapa Gavin? Aduh, pakai tisu. Udah. Udah. Nah, kita tadi sudah belajar 3 tempat tinggal makhluk hidup. Ada berapa, Gavin? Ada berapa ini? Hitung dulu. 1, 2, 3. Ada 3 tempat tinggal makhluk hidup. Yang pertama apa? Yang bisa udara, yang terbang-terbang. Kalau yang berenang tinggal di mana? Di apa ini? Laut. Yang berjalan-jalan di hutan tinggal di darat. Coba Gavin sebutkan hewan yang tinggal di darat. Ya, apa? Sebutkan. Gajah. Ayo Gavin, mau berdoa aja. Zebra, pintar. Gavin sudah paham ya, tempat tinggal makhluk hidup ada 3. Besok kita lanjutkan lagi di sekolah. Oh, sudah selesai waktunya kita berdoa ya. Tunggu dulu, Gavin. Rapikan dulu tempat-tempatnya. Ayo sini. Nanti di rumah dilanjutkan belajarnya ya. Iya, belajar di rumah. Mengenal hewan-hewan dan tempat tinggalnya. Nah, sekarang boleh rapi-rapi. Ayo berdoa. Boleh berdoa? Gavin pimpin berdoa. Berdiri. Asana. Selamat siang. Selamat siang Gavin. Sini dulu. Saling sama temannya. Saling. Pakai tasnya. Pakai tasnya di mana? Dadah. Sekarang Alif berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif berdiri. Berdiri boleh pulang. Saling dulu. Iya Ibu, kita sudah melakukan praktik tadi ya, sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ibu Dita juga sudah melihat langsung bagaimana benar siswa-siswa saya itu belajar ya Bu ya. Iya, tadi kebetulan hanya 2 yang Iya, masuk ya, Bu. kebetulan sekali. Mungkin Ada karena 2. hujan Bu ya. Di selain hujan banyak ada yang nggak bisa nganter karena bapaknya kerja, ibunya baru selesai melahirkan, jadi nggak ada yang ini. Kemudian ada 2 lagi, itu si Nanta dan si Agas, itu mertuanya ada yang sakit, jadi ibunya tidak bisa ngantar ke sekolah. Begitu, karena ada beberapa Iya, hal, ada beberapa sehingga hal. akhirnya dari 7 anak tadi menjadi 2 anak saja Ibu Iya. ya yang hadir. Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan atas pembelajaran yang tadi saya diizinkan untuk melihat ke dalam kelas, lalu saya juga membuat beberapa catatan tadi. Untuk kali ini sekarang kegiatan kita adalah pasca observasi, Oh, Ibu. ini. Seperti yang telah kita lakukan di pra observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nggih. Baik, untuk yang pertama yang ingin saya ketahui adalah tentang refleksi diri dari Ibu. Jadi setelah pembelajaran tadi, kira-kira apa yang Ibu refleksikan dari kegiatan pembelajaran tadi, Ibu? Oh, jadi untuk karena di awal tadi di perencanaan saya itu tujuan pembelajarannya mengenalkan habitat dan contoh-contoh hewannya, itu untuk waktu yang sudah saya rancang itu untuk 1 kali pertemuan selama 30 menit, dan ternyata itu kurang waktunya. Jadi baik. sepertinya untuk materi yang saya susun itu perlu disederhanakan karena untuk rentang waktunya juga melebihi dari 30 menit, dan
Tadi juga di tengah-tengah pembelajaran ada siswa saya yang terdistrak di luar, ada kegiatan menari dengan musik. Nah itu anak didik saya sangat tertarik dengan suara musik, makanya dia lari keluar. Jadi saya harus mengkondisikan ulang bersama orang tua yang menunggu di luar seperti itu. Jadi untuk segi waktunya perlu saya sederhanakan lagi, materinya perlu mungkin saya pangkas ya menjadi 2 atau 3 bagian. Jadi untuk satu kali pertemuan selama 30 menit itu bisa hanya satu habitat dulu yang dikenalkan. Karena di perencanaan saya itu pikir saya untuk 3 habitat itu bisa dikenalkan dalam satu kali pertemuan, ternyata tidak bisa. Baik, jadi tadi kita menemukan penemuan baru ya, bahwa sebenarnya di alokasi RPP 30 menit 1 JP begitu nggih. Tapi ternyata overload, overtime lebih sekali. Iya, karena memang mengkondisikan anaknya juga kan butuh waktu khusus Bu ya. Jadi nggak langsung. Jadi yang Ibu perkirakan untuk pembelajaran tersebut selesai dalam 1 JP ternyata lebih dari 30 menit begitu Bu ya. Oh baik, jadi ini catatan saya yang Ibu sampaikan dari refleksi adalah waktu yang melebihi dari yang dialokasikan pada RPP, kemudian pengkondisian siswa Bu ya, karena tadi banyak sekali dia kegiatan untuk keluar kelas karena ada di luar kebetulan sedang ada latihan tari, ya, dan materi yang perlu sederhanakan lagi. Ya baik, benar sekali. Kemudian mungkin ada yang lain mungkin atau strategi atau bagaimana Ibu? Karena melihat dari tadi kegiatan pembelajaran, karena anak-anak mungkin karena saya menjelaskan terlalu banyak materi, kemudian ada kegiatan menjawab soal, tanya jawab, anak terlihat kurang sedikit antusiasnya ya. Mungkin saya di tengah-tengah kegiatan pembelajaran perlu adanya kegiatan yang memberikan hiburan maksudnya, biar ice breaking seperti itu. Sepertinya perlu adanya kegiatan ice breaking, entah itu kegiatan bergerak, menari, atau hanya bernyanyi seperti itu. Itu untuk mungkin bisa untuk mengembalikan fokus anak untuk bisa belajar lebih. Mungkin ada diisi kegiatan bermain juga mungkin Bu ya. Iya. Jadi pembelajarannya tidak terlalu membosankan untuk anak mungkin ya. Karena tadi saya lihat ada 2 anak yang datang ini sangat berbeda sekali Bu ya. Yang satu sepertinya hipoaktif, yang satu hiperaktif. Oh iya, saya baru tahu. Jadi bagaimana Bu itu perlakuan Ibu terhadap 2 anak yang sangat berbeda sekali ini? Untuk yang hipoaktif itu perlu banyak pendampingan dari saya, sedangkan karena siswa saya yang hiperaktif itu dia sudah bisa secara akademik bisa menulis, menyalin, membaca sederhana itu sudah bisa. Mungkin nanti untuk tindak lanjutnya nanti akan saya perbanyak kegiatan mandirinya seperti itu. Oh, jadi untuk yang hiper ini sudah mandiri dia ya, sudah bisa. Jadi Ibu mungkin berikan, kebetulan tadi saya lihat juga sepertinya bisa menirukan menulis, bisa menulis juga ya Bu. Bisa, ya, membaca contoh bisa, membaca sederhana bisa. Mengeja sudah bisa. Kalau untuk yang hipo sama sekali. Kalau yang hipo dia baru bisa menunjuk, untuk mengucapkan artikulasinya itu belum jelas. Komunikasinya verbal belum. Jadi masih non verbal dengan menunjuk seperti itu. Untuk menempel saja tadi perlu saya bantu. Pakai prompt gitu, seperti itu. Jadi yang hipo ini dia verbalnya belum ya? Iya, belum. Jadi masih perlu banyak pendampingan. Hanya bisa menunjuk saja. Di sini diferensiasinya sangat terlihat Bu ya dari perbedaan kedua anak ini ya. Begitu. Terus mungkin ada tantrum juga tadi saya lihat sekilas Ibu mungkin bisa ceritakan itu bagaimana mengatasi seperti itu Bu? Tadi karena di luar ada kegiatan menari dengan musik, kebetulan murid saya itu sangat tertarik dengan kegiatan fisik yang bersuara. Nah, dia tertarik sampai dia menangis. Sudah berulang kali dia keluar masuk karena mendengar itu. Akhirnya karena dia dipaksa oleh orang tuanya untuk tetap masuk, dan akhirnya dia menangis. Kemudian dia keluar lagi.
makanya saya minta izin ke guru tarinya untuk biar supaya anaknya ikut menari sebentar. Nanti kalau dia sudah kembali moodnya bagus, dia diminta untuk masuk, diajak untuk masuk. Baik. Nanti Berarti dia mau mengerjakan. Berarti untuk kasus anak-anak ibu ini, ibu sangat fleksibel ya, Iya. memberikan kebebasan kepada mereka ketika mereka jenuh, mungkin sudah mulai tantrum, mungkin mulai memukul-mukul, menangis, itu ibu mengizinkan. Iya, ya? kebetulan untuk kegiatan biasanya juga si siswa saya yang hiper ini setiap misal 10 menit dia sudah belajar, nanti dia dapat reward 5 menit untuk jalan keliling ke begitu. ruang-ruang seperti itu. Jadi ada Kan dia suka lihat alat-alat elektronik itu, dia sangat tertarik, komputer, kemudian radio, dia suka seperti itu. Jadi dia dapat 5 menit untuk keliling, misal melihat, kan biasanya kalau pagi ada TV yang di depan untuk kegiatan bernyanyi itu, dia bisa nonton di situ. Kadang dia juga suka membawa koran. Dia sering ke TU untuk sekedar melihat gambar di koran gitu. Seperti itu. Berarti ini efektif sekali untuk mengembalikan moodnya belajar ya, Bu? Oh iya, untuk sampai saat ini itu cukup efektif untuk dia mau belajar lagi. Jadi selain itu bisa sebagai reward penghargaan kepada dia karena dia sudah mampu mengerjakan tugas, itu juga bisa mengembalikan perasaan senangnya ketika belajar lagi. Jadi dia tidak merasa tertekan, Bu, ya. Karena memang kalau anak-anak itu saya pikir kalau mereka belajar di bawah tekanan, terlalu tertekan, itu pasti mereka sudah tidak bagus, konsentrasinya tidak bagus, moodnya juga Bu, ya pasti rusak. Iya, bagus. Iya, saya setuju sekali, Bu. Itu memang harus kita siasati sebagai guru kelas, kita pintar-pintar melihat anak, Bu, ya. Agar ya anak-anak apa yang kita sampaikan walaupun sedikit itu meresap kepada mereka, dan yang penting mereka harus cinta belajar dulu. Iya. Baik, lalu Bu, ini yang ingin saya tanyakan lagi, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya akan seperti apa? Nah, untuk tadi karena untuk alokasi waktu yang melebihi, mungkin nanti mempersingkat materinya agar waktu yang direncanakan itu bisa tercapai dengan bagus. Kemudian untuk materi-materi dalam bentuk lembar kerja siswa itu saya sesuaikan dengan kesukaan siswa. Seperti yang hiper tadi sukanya dengan elektronik, saya gunakan lembar kerja yang menggunakan gambar-gambar elektronik. Untuk ada lagi satu siswa saya yang suka dengan film Cars dan Minion. Nah, itu mungkin nanti kegiatan belajarnya bisa diselingi dengan lembar kerja yang memuat gambar-gambar. Misal dengan jika berhitung bisa menggunakan gambar-gambar mobil-mobil atau kartun Minion seperti itu. Oh, berarti menyesuaikan dengan apa yang disenangi siswa, Bu, ya. Karena anak autis tidak bisa dipaksa, Bu, ya. Harus apa yang dari dalam kesukaannya dia, dari dalam hatinya dia. Itu pun konsentrasi nggak bisa lama, saya. Iya, tidak bisa. Mungkin untuk karena ini siswa di kelas kecil ya, konsentrasinya tidak lebih dari 10 sampai 20 menit untuk setiap kali pembelajaran. Jadi memang harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembalikan konsentrasi dalam bentuk bermain. Iya, bermain dalam bentuk ice breaking itu cukup efektif untuk bisa mengembalikan konsentrasi siswa. Oh iya, belajar sambil bermain berarti ya, Bu. Iya. Selama ini apakah ada kendala, Bu? Mungkin dengan banyaknya itu atau sejauh ini masih bisa diatasi? Untuk kendalanya dari saya mungkin ini ruang kelasnya. Saya belum mendapatkan ruang kelas yang cukup luas untuk siswa-siswa saya seperti itu. Kemudian penggunaan sarana prasarana berupa kursi yang khusus untuk siswa autis saya belum mendapatkannya. Baik. Untuk media mungkin tindak lanjut ke depannya mungkin akan lebih atau cukup dengan gambar dan gambar-gambar saja seperti tadi mungkin? Oh enggak, untuk kedepannya untuk penggunaan media mungkin lebih interaktif lagi ya, karena sekarang kan sudah zaman teknologi, banyak situs-situs pendidikan yang menyediakan fasilitas berupa game edukasi. Mungkin saya ingin menggunakan fasilitas tersebut karena mengingat anak-anak sekarang juga sudah bisa menggunakan IT gitu. Baik, benar sekali. Ibu, apa yang kira-kira menjadi bahan pendukung untuk
merealisasikan tindak lanjut Ibu ini, atau mungkin apa dukungan yang Ibu butuhkan? Untuk ketersediaan dukungan di sekolah sendiri dari pemberian wifi sudah ada, kemudian komputer dari sekolah juga sudah bisa digunakan untuk siswa-siswa, itu sudah cukup. Tinggal kompetensi guru yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Oh iya, benar sekali Ibu. Saya setuju sekali dengan Ibu. Luar biasa sekali untuk supervisi kita pada hari ini, dari kegiatan praobservasi sampai observasi kemudian sampai kepada pasca. Saya sendiri juga mendapatkan pengalaman baru yang sangat banyak sekali dari Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Yang pertama atas kerjasamanya, kemudian atas ilmu yang sudah saya lihat di kelas tadi, yang saya sendiri belum pernah begitu mendapatkan kelas autis, apalagi sampai 7 ya Bu. Sangat beragam, ada yang hipoaktif, ada yang hiperaktif, seperti itu. Baik Ibu, saya rasa cukup sekian. Untuk berikutnya, apabila Ibu nih ada kendala, mungkin ada yang perlu dicurhatkan atau kita bisa sharingkan bersama, saya selalu terbuka untuk membantu. Ibu bisa mencari saya mungkin, tapi bukan sifatnya saya ingin menggurui atau memberikan solusi atau bagaimana, kita sharing aja Ibu. Jadi kita sifatnya kolaborasi dan berbagi, seperti itu saja. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini. Saya rasa supervisi kita dapat kita akhiri. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Silahkan kembali beraktivitas. Berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu.